Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang kita lanjutkan seputar akidah, di mana telah dijelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala firman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun lemah lembut terhadap sesama mereka. Surah Al-Fath ayat 29. Ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu, Nabi kita semua, Nabi Allah, adalah imam dan pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bagaimana banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa beliaulah menjadi panutan kita, dan pula setelah kita tentunya atau kita senantiasa membaca Al-Quran, maka orang yang mengamalkan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Dan kita wajib untuk mengikuti sunnahnya, mengikuti jejak beliau. Karena itu Allah mensejajarkan ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha wal rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Surah Nisa ayat 69. Allah juga menyatakan bahwa taat kepada Allah, ya, ini diantaranya juga taat kepada Rasul, dan menyelisihi Rasul berarti menyelisihi Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawas mereka. Allah juga menjelaskan bahwa tidak mentaati Rasulullah akan menyebabkan terhapusnya amalan-amalan. Karena Allah telah melarang kita untuk menyelisihi perintah dan larangan siapa? Rasulullah. Dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum.
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah siapa? Rasul. Dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Jadi akan terhapus amalnya ketika menyelisihi Nabi. Ini Muhammad ayat 33. Kemudian juga An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Juga Allah memerintahkan kita untuk mentaati perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Maka dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah atau cegahlah. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk memecahkan dan memutuskan segala persoalan, segala permasalahan, menemukan segala jawaban dengan dasar apa? Sunnah Rasul. Dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka atas keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuh penerimaan. An-Nisa ayat 65. Allah juga menjelaskan bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang sempurna bagi seluruh kaum muslimin, karena seluruh ucapan dan perbuatan beliau berdasarkan wahyu. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21 kita hafal ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, beriman kepada hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah. Dan juga Allah mensejarkan ridha Rasul dengan ridhonya. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Surah Taubah ayat 62. Padahal Allah dan Rasulnya yang lebih layak mereka cari keridhoannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka mengikuti sunnah Rasulullah berarti mencintai Allah, dan meninggalkan sunnah beliau berarti tidak mencintai Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 1, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Al-Imran ayat 132. Nah itu ya. Itu kalau di buku akidahnya demikian seperti itu ya. Sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah adalah tokoh Ahlus Sunnah.
bagaimana wajibnya kita untuk menaati seruannya. Ketika kita telah mengikuti seruannya, maka kita mengikuti Allah, mentaatinya. Kita mencintai Allah. Ukuran dari dasar cinta, ketaatan, ya, kesepakatan, itu apa? Sunnah Rasul. Ya. Sehingga tidak ada alasan, ya, yang diadakan bagi kita untuk tidak mengikutinya, kecuali bagaimana orang-orang yang menyimpang, telah jauh dari ajaran Rasulullah. Maka dari sinilah kita memahami bagaimana pentingnya ittiba kepada Rasul. Dari syarat ibadah saja, kan diantaranya ikhlas dan ittiba kepada Rasul. Ada yang ikhlas saja tapi tidak ittiba, tidak akan diterima, tidak akan sah, ya. Atau ya ittiba juga tapi tidak ikhlas, tidak akan sah, karena pokoknya itu kan ikhlas dulu, ya. Atau tidak ikhlas, tidak ittiba, ya itu tidak akan menjadi amal soleh, ya. Dan yang paling terbaik dan yang memang diterima adalah ikhlas dan ittiba. Nah itu. Jadi memang bagaimana telah jelas kewajiban kita untuk mengikuti Rasul dan mengikuti Muhammad, tentunya diantaranya bagaimana apa yang dibawanya, yaitu Quran, apa yang menjadi jejaknya, yaitu sunnah, itu kita ikuti. Itu. Janganlah kita menyimpang dari seruannya, karena segala penyimpangan itu adalah menyelisih dari ajaran Allah juga, dan pula mengada-ada, ya, mengada-ada ini sunnah, mengada-ada ini adalah ibadah, padahal tidak ada sunnahnya. Nah itu juga. Maka kullu bid'atin dalalah, itu ya. Maka jelas, ya, kesesatan dengan mengada-ada, ya, dalam hal apapun, ya, dalam hal sholat mengada-ada, ya harusnya begini, ya, sholatnya Nabi, kita mengada-ada dengan yang tidak ada contohnya, ya. Dalam wudu misalnya mengada-ada dengan sesuatu yang tidak ada contohnya. Inilah yang terkadang seorang mukmin itu bisa jadi berpeluang, ya. Apalagi ketika dia punya ilmu, ya. Nah, disinilah kita harus bijak, ya, apa yang harus diikuti dari sunnah Rasulullah, ya. Gitu. Apakah sunnah Rasulullah itu hanya sekedar pakaian, harus pakai jubah, ya? Gitu, ya, kayak gamis, ya. Setiap hari pakaian seperti itu, ya, gitu. Justru yang diwajibkan kepada kita adalah
amaliyah ya, amaliyah perbuatannya sehari-hari ya, bagaimana Rasulullah sholatnya ya, bagaimana pula akhlaknya, akidahnya, kelurusan akidah beliau, itu kita wajib untuk mengikutinya ya. Yang masalah pakaian lah tidak ada dasarnya untuk kita jadikan sunnah ya. Jangan mengada-ada ya. Hanya karena ingin dikatakan sunnah gitu ya, tapi hanya sekedar pakaian tuh ya gitu. Sunnah sekedar pakaian, kemudian juga berdakwah ke sana kemari, akan tetapi melalaikan sunnah yang sebenarnya dari Nabi ya. Dia dakwah 3 hari gitu ya, 40 atau berapalah gitu, berapa malam gitu ya, gitu. Sunnah-sunnah yang sepele saja dia abaikan itu. Masalah pakaiannya, masalah siwak ya, masalah kebersihannya, itu kan sunnah juga gitu ya gitu. Apalagi ya ketika banyak lagi seseorang itu, apalagi pada zaman ini ya, penyimpangan itu banyak ya, hingga seorang bingung gitu ya, bingung nih kamu lupa seormas gitu, kumaha itu nu mana nu ya nu ibadah nak ieu ibadah nak kitu lah gitunya, beda-beda gitunya gitu. Apalagi ormas kadang ya biasalah orang awam punya masalah sepele gitu ya, kesalahannya dibesar-besarkan gitu ya gitu. Ormas teh gitu ya gitu, masalah kedua ormas lah gitu ya gitu. Nah gitu ya, itulah orang awam tuh ya. Atau ya saklek lah mengharapkan ormas ya. Jadi kalau kita tidak dengan dasar ilmunya ya demikian lah gitu, bisa saklek gitu ya. Bisa mengada-ada tanpa dasar, akhirnya bingung umat juga ya. Mau mengikuti yang mana gitu ya gitu. Ayatnya beda ya gitu ya. Nah disinilah pentingnya kita belajar ya. Kita mengkaji ya, kita buka ilmu ya. Buka cakrawala ilmu kita, senantiasa menghadiri majelis ilmu ya. Nah masalah kiamah kadang ya zaman sekarang ada tos bosan tentunya gitu. Sejak SD-nya saja sudah zaman sekarang itu haram nulis panjang. Makanya kalau saya ngajar nggak pernah nulis panjang gitu. Soalnya aman tuh. Tapi ya penting efektifnya aja gitu, efektif, efisien gitu. Terus waktu panjang nulis panjang. Nah, itu. Karena majelis ilmu seperti ini ya sudah terkadang gimana lah gitu. Orang lebih ya mencari kajian-kajian milenial, sekarang mazilenial gitu. Allah alam. Gitu. Ya ini juga tetap milenial gitu ya gitu. Tetap ini juga milenial. So, piraku teuing ayeuna generasi ayeuna teh nyaho wudu jeung salat asar. Ada di sebuah sekolah, saya tidak mau ceritakan sekolahnya mana gitu ya gitu. Katalah gurunya ngajarin di mana gitu ya. Ini si anak tidak mengerti wudu sama sekali.
ketika dia ya saya datang tuh ya, Pak ajarin wudhu. Udah kelas 2 nggak tahu wudhu sama sekali. Masya Allah ya kaum ayeuna itunya so firang aku teuing tak apal bosan cenah kian wudhu jeung salat jeung toharoh itunya jeung zakat gitu. Udah sapopoe kita tuh ya. Firang aku teuing tak apal mah tuh ya. Nah, makanya ini wajib kita harus belajar nih. Ya ada pun perbedaan ya kita kaji kemana yang kita kaji nanti kitabnya apa gitu ya gitu. Dan menjelaskan bagaimana sunnahnya gitu. Dijelaskan sunnah. Nah, kemudian perbedaannya misalnya ya mungkin ada perbedaan ya khilaf ya. Ada yang muktabar ya sisi-sisi ya harus kita maklumi gitu ya. Karena tidak semua berbeda itu ya sesuai sunnah atau ya bisa diterima enggak juga ya. Tapi ada sisi-sisi yang kita maklumi ya gitu. Apalagi dalam hal fikih itu banyak ya. Kita misalnya ada yang berbeda ketika dia selama memang kajiannya seperti demikian, dia mengkaji ilmunya, dia mengkaji ilmiah, dia sudah belajar dengan tepat ya. Maka tentunya itulah sesuai ilmunya ya kita maklumi ya gitu, berbeda dengannya gitu ya. Gitu ya. Apalagi nanti Ramadan ya itu. Masalah nih apa penentuan Ramadan aja kan pasti ada perbedaan ya gitu. Jangan saling menyalahkan ya. Ini kita penting lah gitu. Bagaimana ya seseorang itu bijak gitu. Ya kita juga harus tahu ilmunya ya. Dengan hanya ketika menggerak-gerakan curug gitu ya, ketika tahiyat dibilang aneh gitu ya. Harus tahu ilmunya gitu. Gitu. Ya tentunya bagi yang berpendapat menggerak-gerakan surah ketika tahiyat ya, termasuk ya gitu. Demikian gitu ya gitu. Ini pesis juga gitu ya, kita diantaranya ya, gitu ya sebagian dari kita di sini ya gitu pesis gitu ya, ya harus tahu ilmunya juga yang berbeda atau nyebut aneh atau kumaha gitu ya. Nah ada gerakan kan. Jadi jangan sampai itu hanya sekedar gitu memecah belah gitu. Karena masalah fikih mah ada banyak ya, luas ya fikih itu ya. Kalau seorang mencari itu ya ilmu tentang fikih sholat, tata cara sholat mungkin dari satu sumber kitab. Itu ya. Tapi nantinya dari kitab lain terbuka lagi ilmu ya. Terbuka lagi ilmu ya. Saya ya kalau lihat di risalah sholat dengan nisbah ya mungkin cara dari salam ya tidak dijelaskan salam itu secara jelas ya cuman salam kanan kiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi gitu ya,
ya itu dijelaskan. Tapi ternyata ada cara yang lain. Tidak hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana ada yang kanannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kirinya assalamualaikum saja. Gitu. Ada yang kanannya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kirinya tidak mengucapkan. Itu juga sunnah. Nah, kan? Jangan hanya terbatas dalam satu kitab. Orang kadang terbatas dalam satu kitab, yang beda, salahkan kan gitu kan. Kumaha. Harus terbuka ilmu kita. Kalau benar-benar menjadikan Rasul sebagai yang wajib kita ikuti. Itu ya, itu. Maka disinilah ya kita harus bijak. Nah, kembali lagi ini waktunya ya. Bagaimana pentingnya kita menjadikan Rasul ya, sebagai teladan yang wajib kita ikuti. Harusnya ini kebetulan itu ya, saya bukan artinya nyedot kota dengan lebih lama gitu ya. Nggak ada maksud gampang lah yang saya blok kota namanya gitu. Lagi mungkin kartu tertentu mahal gitu lah gitu. Saya lihat mungkin beberapa kartu yang mahal gitu ya, santai. Penyeting cina 15 menit 20 menit gitu. Ada kumaha ya, penting untuk dikaji gitu ya gitu. Kadang ada kesel nyalira gitu ya gitu ya, kadang nyesel nyalira yang sedang teuing gitu ya gitu. Nah emang ngaji kan kita bukannya khutbah Jumat mah simpel lah gitu, khutbah Jumat mah ya, tidak boleh panjang-panjang. Ini kan kita ngaji gitu ya gitu. Ya adapun mau ditonton atau tidak ya itu kan soal nanti itu mah bukan maksud untuk kembali masukkan ke YouTube sering tonton, simpel ya gitu. Ya, ini juga sebenarnya simpel gitu. Cuma tidak penting untuk dibahas ya. Bahas gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun tadi datang ke sini saya melihat tidak ada akhir nih. Harus wadid yang lain. Tidak apa-apa itu ya. Akhirnya kajiannya terlambat dan sebagainya ya. Lebih lama ya tidak apa-apa. Itu pahalanya lebih gede gitu ya. Duduk di majelisnya gitu. Walaupun kaki kram gitu ya. Bahkan saya sampai cedera gitu ya. Cedera lutut saya. Cuman ya kalaupun menekuk kaki dengan itu ya itu ladang pahala lah gitu buat kita ya. Nah ini sekedar motivasi saja ya gitu. Maka demikian nanti insyaallah kita jelaskan lebih lanjut setelah Rasulullah, maka tentu para sahabat yang mengikuti sunnahnya ya. Nah itu nanti kita akan sampaikan lagi ya. Dan ini juga berarti emang butuh waktu juga ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah melancarkan ya. Senantiasa Allah berikan kemudahan. Untuk besok kita lanjut lagi tentang akhlak, seputar akhlak tercela ya. Wallahu fikum walafu minkum Rabbana atina bil qurba wa lana min sadaqah Rabbana atina fil dunya hasanah fil akhirati hasanah ya sallallahu Rabbana atina bil qurba wa lana min sadaqah Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna aku lakum li hada astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.